Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semuanya. Semoga anak-anak ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Dalam masa pandemi ini tetap menjaga 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Baik, kita lanjut topik kita pada hari ini, yaitu masih tentang kaidah pencacahan, yaitu pasangan berurutan. Pasangan berurutan itu merupakan suatu cara menuliskan anggota-anggota dua himpunan yang dipasangkan, di mana anggota pertama itu berasal dari himpunan pertama, dan selanjutnya anggota kedua berasal dari himpunan kedua. Misalkan, A itu kita definisikan sebagai himpunan calon ketua, maka himpunan dari A itu adalah Andi dan Agung. B adalah himpunan calon bendahara. Misalkan kita pilih calon bendaharanya adalah Anita, Ratna, dan Yunita, maka himpunan B dapat kita tuliskan dalam kurung kurawal Anita, Ratna, dan Yunita. Pemasangan setiap anggota himpunan A dengan setiap anggota himpunan B tampak dalam diagram berikut. Seperti udah kita pelajari juga sebelumnya, baik itu menggunakan diagram pohon dengan menggunakan tabel. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penyajiannya dalam bentuk pasangan berurutan. Di sini kita udah tuliskan yang pertama yaitu Andi dan Agung sebagai calon ketua. Kemudian calon bendaharanya adalah Anita, Ratna, dan Yunita. Kita pasangkan satu demi satu, Andi Anita, Andi Ratna, Andi Yunita. Kemudian Agung Anita, Agung Ratna, dan Agung Yunita. Nah, dengan demikian pasangan berurutan ini dapat kita tuliskan sebagai berikut. Yang pertama dalam kurung biasa ya penulisannya Andi Anita, Andi Ratna, Andi Yunita, Agung Anita, Agung Ratna, kemudian terakhir Agung Yunita. Jadi terdapat 6 pasangan calon pengurus kelas yang mungkin terjadi. Itu cara menulisnya dalam pasangan berurutan. Jadi dituliskan satu persatu seperti yang dalam kurung yang di atas ini. Next. Jadi dapat kita simpulkan dari penyajian dalam bentuk diagram pohon, dalam bentuk tabel, dalam bentuk pasangan berurutan, aturan perkalian itu adalah jika terdapat N buah tempat tersedia dengan K1 adalah banyak cara mengisi tempat pertama, kemudian K2 adalah banyak cara mengisi tempat kedua setelah tempat pertama terisi dan seterusnya. Jadi perlu ditekankan di sini kalau aturan perkalian itu kalau K2-nya itu banyak cara mengisi tempat kedua, tapi setelah tempat pertamanya yang udah terisi. Lanjut sampai KN misalkan dalam K berapapun baik K3, K4 dan seterusnya adalah banyak cara mengisi tempat ke N setelah N kurang 1 tempat-tempat sebelumnya terisi. Maksud dari N kurang 1 ini adalah misalkan K ke-8 berarti setelah K7-nya terisi. Sehingga banyaknya cara mengisi N tempat yang tersedia secara keseluruhan dituliskan sebagai berikut. K1 dikali K2 dikali K3 dikali sedemikian sehingga sampai dikali KN. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Paman hendak bepergian dari kota Semarang ke Bantul melalui kota Solo. Banyak jalur yang dapat dilalui dari kota Semarang ke kota Bantul adalah 3 cara. Dan banyak jalur yang dapat dilalui dari kota Bantul ke kota Solo ada 4 cara. Tentukan banyak pilihan jalur yang dapat dilalui oleh paman. Nah, di sini langsung aja kita gunakan tadi aturan perkalian. Banyak jalur dari kota Semarang ke kota Bantul 3 cara. Banyak jalur dari kota Bantul ke kota Solo 4 cara. Nah, di sini kan untuk menuju kota Semarang ke kota Solo haruslah melalui dulu kota Bantul. Nah, di sini kita gunakan aturan perkalian. Berarti cukup kita kalikan. Jadi banyak pilihan paman adalah 3 kali 4 cara, yaitu 12 cara.
Ada latihan, ada 5 buah latihan yang dapat dikerjakan oleh anak-anak ibu sekalian. Jika ada pertanyaan nanti didiskusikan di ruangan room chat kita, yaitu WA Group. Cukup sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.